Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah Daulah Utsmani kelas 11 Madrasah Aliyah. Sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kayi. Pemimpin suku Kayi ini bernama Sulaiman Shah. Setelah Sulaiman Shah meninggal, beliau digantikan oleh Ertugrul. Sulaiman Shah ini mempunyai 4 orang putra yang bernama Sankurtakin, Tokdar, Ertugrul, dan Dandan. Setelah meninggalnya Sulaiman Shah, kelompok besar keluarganya terbagi menjadi 2. Satu kelompok menginginkan kembali ke daerah asal dan satu kelompok lainnya melanjutkan ekspedisi ke wilayah Asia Kecil bersama Ertugrul dan Dandan. Yang kemudian Ertugrul diangkat sebagai pemimpin baru hingga akhirnya mereka menetap di Anatolia. Ertugrul membantu Alauddin I, yaitu Sultan Saljuk Rum, dalam melawan Bizantium. Ertugrul dan para pengikutnya membantu pasukan Alauddin I hingga mencapai kemenangan. Atas bantuannya ini, Alauddin I sangat berterima kasih dan memberi hadiah kepada Ertugrul dan pasukannya, yaitu berupa daerah di pegunungan Armenia dan lembah Saguta di sepanjang sungai Sakarya. Pada tahun 1288 Masehi, Ertugrul meninggal dunia. Kemudian digantikan oleh Utsman. Karena kesetiaan Utsman kepada Alauddin I, beliau diberi gelar Osman Bey dan diberikan daerah yang lebih luas serta dapat memakai mata uang sendiri. Bahkan namanya juga disebut dalam setiap khutbah Jumat. Pada tahun 1299 Masehi, Ghazan Khan dari Mongol menyerang Seljuk Rum, tetapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Tak berapa lama dari peristiwa itu, Sultan Alauddin meninggal dunia. Nah, sementara Sultan Alauddin ini tidak memiliki putra yang pantas menggantikan kedudukannya, maka peristiwa ini dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan diri sebagai Padishah Al-Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman, yang juga mendapat dukungan dari rakyat. Nah, dengan demikian berdirilah Kerajaan Utsmani dengan ibu kota pertamanya di Qurrah Hishar atau Iskishiyar. Oke, yang selanjutnya adalah strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Ini pada tahun 1300 sampai 1400-an. Yang pertama yaitu ada Raja Utsman. Nah, Utsman ini menjadi sultan bergelar Padishah Al-Utsman atau Raja Keluarga Utsman. Beliau adalah seseorang yang pemberani, mukhlis, adil, dan bijaksana. Beliau juga menyerang perbatasan Bizantium dan menaklukkan Bruesa yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota. Yang selanjutnya yaitu Orhan. Beliau berkuasa dari tahun 1326 sampai 1360 Masehi. Hal-hal yang beliau lakukan selama menjabat sebagai pemimpin yaitu melakukan perluasan wilayah ke Nisaya, Nisomedia, dan Sutari. Lalu yang kedua, mendirikan angkatan militer yang kuat yaitu Janisari dengan bendera merah, gambar bulan sabit, dan pedang Zulfikar. Dan beliau juga membangun masjid dan akademi-akademi pengetahuan. Dan yang ketiga ada Murad I. Beliau berkuasa dari tahun 1360 sampai 1388 Masehi. Yang beliau lakukan adalah penaklukan Eropa, yaitu Adrianople.
lalu menaklukkan Masedonia, Sofia, dan seluruh wilayah utara Yunani. Dan saat pemerintahannya ini, Andrianopel diserang Raja Kurok V dari Serbia, lalu Raja Bosnia dan Sigismund dari Hongaria atas restu dari Paus Urbanus V. Dan yang selanjutnya ada Sultan Bayezid I. Beliau berkuasa mulai dari tahun 1389 sampai 1402 Masehi. Hal-hal yang telah beliau lakukan selama menjadi pemimpin Utsmani yaitu melakukan peluasan ke negara-negara Kristen Anatolia, lalu ekspansi ke Konstantinopel, namun tidak diteruskan karena ada bahaya dari Mongol. Nah, kemudian Timur Leng menyerang, mereka bertempur di Ankara. Sultan Bayezid I ini ditawan, kemudian wafat pada tahun 1403 Masehi.